Baru malam ini saya bisa naik. Di sini, oke. Malam ini kita bahas dusta segala hal. Iya. Oke. Uh, Abang Juma memaparkan tema dusta segala hal. Nah, saya sebelum ke sana saya mau sedikit bertanya kepada Abang Juma. Ini Abang Juma ini membahaskan tentang agama abang sendiri atau agama di luar abang? Ini perbandingan agama, Bang, Islam Kristen. Oke. Kalau di agama saya, dusta dalam segala hal, bagi saya tidak ada. Tapi mungkin kalau bagi agama ada, mungkin itu ada. Begitu Bang kira-kira. Oke. Saya menemukan beberapa data di dalam agama saudara, bahwa di dalam hal menyebarkan agama Kristen, itu boleh dengan maksud berpura-pura mengelabui, bisa dengan maksud palsu. Bahkan Paulus sebagai tokoh dari kekristenan itu bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi apa saja dalam segala hal demi untuk memenangkan orang lain untuk menjadi pengikutnya. Anda boleh baca di dalam 1 Korintus 9 nomor 21-22. Sehingga masuk ke Indonesia pun mereka menggunakan istilah-istilah Al-Quran dengan serampangan demi untuk melancarkan aksi-aksi agar bisa memenangkan pribumi masuk ke dalam pengikut agama mereka. Contoh, dalam hal Bible Anda itu tanpa ada ragu-ragu digunakanlah kemudian penamaan Alkitab. Itulah bukti bahwa memang dalam agama Anda itu boleh. Segala hal boleh dalam agama Anda, dalam hal menyebarkan Kristen apapun bisa dilakukan. Termasuk salah satu contoh sederhana kata Alkitab yang disandingkan ke sebuah buku yang mana buku itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Isinya surat-surat orang-orang Yunani, isinya surat-surat untuk orang Roma, untuk orang yang ada di Filipi dan seterusnya. Tapi sampulnya Pak disebut Alkitab. Itulah bukti bahwasanya apa yang diterangkan di dalam 1 Korintus 9 21-22 bahwa itu betul, termasuk Filipi 1:18 dalam menyebarkan tentang Yesus. Saya Paulus tetap bersuka cita meskipun Yesus itu diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, atau maksud palsu, atau maksud jujur. Nah, inilah yang saya katakan bahwa agama Anda itu boleh dalam segala hal. Silakan. Oke. Pemaparan abang tadi tentang Paulus. Menurut abang Paulus berdusta. Tetapi saya menjelaskan sini abang. Paulus artinya tidak pernah mendustai. Karena apa yang dilihatkan oleh Paulus, apa yang disampaikan oleh Paulus, itulah fakta dan benar. Tidak seperti yang lain mau dusta. Itu bang di dalam agama saya. Dan di dalam agama Kristen mengajarkan tidak ada dusta dalam segala hal. Ya, saya kasih dalil bang, 1 Korintus 9:22 itu jelas itu. Aku menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Artinya orang ini bisa menjadi apa saja. Enggak usah terlalu jauh bang. Apa yang diajarkan Paulus itu kalian praktekkan gitu loh. Nama Allah ada di Bible, nama Alkitab, nama Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat, mujizat, Roh Kudus, semua diambil. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa agar bisa masuk menjadi Kristen. Pola itu yang dipakai. Nggak usah terlalu jauh abang. Kenapa kitab Anda begitu masuk ke Indonesia disebut Alkitab? Kenapa sembahan Anda disebut Allah? Untuk apa itu dan apa itu semuanya? Itu adalah
praktek langsung di lapangan bahwa dusta itu memang boleh di agama saudara. Cobalah. Kalau misalnya nih, ini ada buku saya. Ini buku saya namanya Bahasa Ibrani. Sampul di luarnya nih. Bagaimana menurut pandangan saudara kalau ini buku bahasa Ibrani tapi isinya di dalam bahasa Jawa? Berarti itu dusta. Buku ini dusta. Buku ini menipu. Begitulah kitab saudara, disebutkan Alkitab tapi isinya terjemahan surat-surat dari bahasa Yunani. Dusta, lain sampul, lain isi. Kemudian begitu halaman pertama dibuka, pada mulanya langit bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang di atas. Roh Allah katanya. Itu sudah dusta itu, Bang. Harusnya roh Yahweh atau roh Yehova atau roh Hasem atau roh Theos. Kenapa coba harus berdusta seperti itu? Anda tidak menyembah Allah, tapi Anda menggunakan nama Allah. Untuk apa itu? Untuk mempraktekkan ajaran Paulus bahwa terkait Yesus mau diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan niat palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Itu sederhana kok itu. Cuman tidak ada orang berani membongkar ini. Sayalah orangnya. Saya katakan bahwa di dalam agama saudara, apapun itu, mohon maaf, itu fakta, itu real. Mengelabui, berpura-pura. Anda hari ini lebih senang, lebih mantap menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab, bukan? Iya kan? Padahal kitab Anda bukan Alkitab. Kalau Alkitab itu buku yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Alkitab. Nah, sedangkan jangankan Allah berfirman dalam kitab saudara, Anda sembah saja, tidak. Tapi demi untuk memenangkan pertarungan, rela kitab kalian dari Yunani itu kalian sebut dengan sebutan Alkitab. Rela. Itulah hebatnya agama saudara. Berpura-pura dalam segala hal. Silakan. Ya, oke Bang. Di sini saya mau sampaikan kalau soal tentang bahasa yang begitu, saya ini orang awam, saya kurang paham Bang. Tapi di sini saya mau pahamkan sedikit. Ketika apa yang Abang sampaikan, bahwa ini adalah dusta. Yang dusta sesungguhnya adalah bukan kami Bang, tetangga sebelah yang dusta. Karena apa? Karena tidak mengakui apa yang diajarkan Alkitab terdahulu. Itulah orang yang di bawah yang tidak mengakui. Contoh seperti agamanya Abang. Agama Abang itu baru kemarin. Tapi kenapa Abang tidak mengakui Alkitab terdahulu? Kalau Abang mengatakan Alkitab terdahulu adalah dusta, berarti apalagi yang di bawah? Paling pendusta, paling pembohong. Seperti Abang Juma ini. Dulu Bang, oke sebelum saya sampai ke sana, Abang Juma ini baru selesai lebaran loh. Baru 1 hari selesai lebaran. Tetapi Abang Juma tidak menangkan diri. Dalam artinya apa? Memprovokasikan orang dengan naik romnya begini. Tuh, apa gunanya ketika Abang Juma berpuasa selama 30 hari? Apa itu artinya? Berpuasa membersihkan dosa. Ketika selesai Abang Juma berlebaran, Abang Juma naik lagi, memprovokasikan adu domba karena agama di sini. Itu artinya apa? Abang Juma lah yang berdusta dalam agama. Bukan Kristen, tapi Abang Juma yang berdusta. Selama Abang Juma 30 hari berpuasa, membersihkan diri. Setelah itu Abang Juma berbuat dosa lagi, mengadu domba agama lagi. Itulah yang mendusta sebenarnya Abang Juma. Itu agama Abang Juma, bukan Kristen Bang. Saudara, sekali lagi saya katakan,
ada buku namanya Bahasa Ibrani. Isinya bahasa Bugis. Dusta nggak itu buku, Pak? Nah, pertanyaan Dusta saya, nggak? Bang. Nggak Nggak, adil. dusta nggak, saya selesaikan dulu itu. Bahasa Ibrani katanya bahasa Ibrani, begitu dibuka bahasa Bugis. Oke. Bohong nggak itu? Bohong nggak? Nah, saya jawab dulu, Bang. Bohong nggak buku itu? Tidak, saya jawab dulu. Iya, Kalau memang- bohong tidak? Jawab dulu. kalau Bohong nggak Abang buku Juma itu? Bohong, itu terserah hak Abang Juma. Itu Enggak, terserah. bohong. Tapi Bohong bagi- tidak. Tunggu. Tapi bagi pribadi saya, karena saya orang Indonesia, saya tidak pintar bahasa Ibrani, maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bang. Ya, bagus. begitu, Bang. Harusnya ditulis terjemahan bahasa Indonesia. Tapi ternyata ini bahasa Ibrani. Terjemahan bahasa Ibrani. Begitu dibuka isinya bahasa Bugis. Kitab Anda tertulis Alkitab. Begitu dibuka bukan Alkitab, tapi isinya perkataan Lukas, perkataan Paulus, perkataan Markus, tapi di luar Alkitab. Alkitab itu artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Ya kan itu tadi. Memang sudah diamanahkan, memang sudah diajarkan. Jadilah teladanku. Maka semua istilah-istilah Islam disimpan di dalam sini, biar dianggap bahwa ini ada identik dengan Islam. Maka disebut Alkitab. Tujuannya untuk apa? Untuk menjalankan kemudian propasis tadi. Maksud palsu, mengelabui, berpura-pura. Maksud apa lagi? Maksudnya untuk memenangkan banyak orang Islam, seperti 1 Korintus 9, nomor 21-22, supaya banyak orang terlena, tertipu bahwa ini kitab Alkitab. Begitu dibaca ternyata isinya adalah surat-surat dari barat. Itu dalilnya ada, Abang. 1 Korintus 9, 21-22. Paulus mengajarkan untuk menjadi apapun demi untuk memperbanyak pengikutnya. Baca dalil itu. Maka tidak disalahkan, kemudian tidak diherankan, maksud saya, kami umat Islam tidak heran kalau kitab Anda kalian sebut Alkitab, Tuhan Anda kalian sebut Allah, kalian ambil kata Roh Kudus, kalian ambil semua istilah Islam. Apa tujuannya? Untuk memenangkan jiwa-jiwa agar orang bisa murtad masuk menjadi pengikut Paulus. Anda mengatakan saya berdosa. Justru saya hadir di sini untuk menyadarkan saudara-saudara saya Kristen. Masa ada buku sampulnya bahasa Ibrani, isinya bahasa Bugis, terus Anda percaya gitu loh? Maka kehadiran saya untuk meluruskan. Malah kalau saya meluruskan, saya berpahala, bukan saya berdosa, Bang. Kalau saya membiarkan dusta itu berlarut-larut terus, justru saya melakukan pembiaran. Berarti saya tidak amar ma'ruf. Tapi kalau saya menjelaskan kebenaran, berarti saya amar ma'ruf. Anda mau terima ke atau tidak terima ke, saya tidak peduli. Tugas saya sudah selesai, menyampaikan kebenaran. Itulah Islam. Sampaikan meskipun pahit, kalau itu kebenaran. Kalau Anda nggak terima, ya silakan. Berarti Anda ingin diperbodoh dengan buku Anda sendiri. Silakan. Oke. Dari tadi saya dengar Abang Juma selalu membandingkan dengan masalah dengan sampul. Oke, saya berkatakan, Bang, bagi pribadi saya sampul tidak menjadi masalah. Bagi Tapi Anda, yang isinya yang menjadi patokannya, Bang. justru itu isinya yang menjadi patokan. Apakah sampulnya sudah betul? Tertulis di sampulnya, tata cara menanam buah durian. Begitu dibuka, yang dibahas bagaimana caranya untuk menebar nener ikan di tambak. Menipu nggak buku itu? Ya nipu dong. Tidak sesuai dengan sampul, dengan isi dalamnya. Oke, Bang. Tapi kalau bagi pribadi saya, karena saya ini orang awam, bagi saya tidak menipu, Bang. Yang namanya terjemahan, dia mau tulis apapun, yang penting isinya di dalam loh. Lah, sampulnya membahas tentang buah-buahan, isinya membahas tentang ikan. Itu menurut Abang Juma itu menurut Lah, itu Abang Juma. fakta. Nama kitab Anda itu Alkitab, bukan? Isinya mau tahu isinya apa? Surat-surat.
surat karangan Injil, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes, karangan Matius, surat karangan ini, karangan itu. Berarti kan tidak sesuai dengan bukunya, sampul di luarnya. Itu apa namanya? Penipuan. Sadarlah kawan-kawan, sadar. Kalau seperti kami, tertulis Al-Quran, tertulis Alkitab, isinya betul-betul firman Allah, sesuai dengan sampul. Gitu loh bang. Itu baru sampul kitab Anda saja sudah memperlihatkan dusta dalam segala hal. Apalagi isinya, baru sampulnya. Kalau menurut, oke, silakan. Ya. Oke bang. Apa artinya begini, saya sudah sampaikan tadi. Jangan kita lihat dari luarnya. Walaupun itu menurut Abang Juma berbohong, tetapi isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abang Juma bilang itu karangan Paulus, karangan Markus, itu bang, itu kumpulan isi Alkitab. Disampaikan orang terdahulu, disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu kepada murid-muridnya tidak mungkin berbohong bang. Apa yang disampaikan Yesus itulah yang dituliskan muridnya bang. Jadi kalau Abang Juma bilang itu karangan atau berbohong atau berdusta, itu Abang Juma sampai sini artinya tidak paham dengan apa yang disampaikan. Ya terus kenapa sampulnya jadi Alkitab kalau begitu? Kenapa nggak disebut aja sejarah Yesus? Kenapa harus Alkitab? Karena memang Alkitab. Loh, kenapa bisa harus begitu? Kan isinya bukan Alkitab, isinya bukan firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nah ini kok isinya malah surat-surat Lukas, Paulus, Markus. Kenapa disebut Alkitab? Karena itu tadi dusta dalam segala hal. Jadi menurut Abang Jumani, apa yang disampaikan oleh seperti Paulus, Markus, Yohanes itu bukan Alkitab itu? Bukan dong, itu bukan Alkitab. Itu surat. Itu surat mereka, surat Markus, surat Lukas, surat Matius, surat Yohanes. Itu surat-surat orang-orang itu, bukan Alkitab. Itu surat-surat menurut Abang firman bukan? Bukan. Apa terus kalau bukan firman apa? Perkataan mereka sendiri dari hasil buatan mereka sendiri. Buatan mereka itu entah itu didapatkan dari penelitian, penyelidikan, angket, kumpulan saksi-saksi, sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa, atau mereka sendiri yang melihat, atau bisa jadi dia karang sendiri. Bukan firman Tuhan, bukan firman Allah. Oke. Kalau Abang Juma bilang bukan firman Tuhan, yang seperti Abang Juma bilang ini adalah karangan atau yang dikarang-karang oleh kayak Markus juga. Tapi bang, saya mau tanya, itu firman bukan dikarang-karang bang. Apa yang disampaikan itu yang ditulis. Sampaikan siapa? Apa yang disampaikan oleh Allah itu yang ditulis. Ya, di mana Allah itu? Di mana Allah kemudian datang kepada Lukas? Oke. Pakai Allah kan? Pakai Allah. Padahal kalian itu nyembah Theos. Kenapa bisa demikian? Karena dusta itu sudah mendarah daging. Dusta itu sudah mendarah daging. Bang, kalau di saya bukan Allah. Itu cara Anda membaca.
kenapa Anda membacanya seperti itu? Karena Anda menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam. Cara orang berdusta itu begitu. Untuk menyembunyikan milik orang, mereka permak sedikit supaya tidak ketahuan. Pencuri memang begitu. Bang, kita baca sesuai tulisan bang. Tulisnya Dari- A L L A H. Terus kalau Anda Bukan bacanya aula, salah itu bang. Nah, kalau Anda membaca, dengar. Kayak maksudnya orang lari lurus, dia lari bengkok. Ini abang Juma ini saya lihat ini. Sekarang kalau Anda menyebut kata one atau satu, tulisannya apa? Ya one. Kenapa Anda nggak baca one? Kenapa? Loh, itu kan mau tulisannya itu tulis. Iya, bacanya kenapa one. Anda tidak membaca one? Ayo. Kalau mau tulisnya bacanya wan. Bacanya one, tulisannya apa? Kalau kita baca tulisnya one, kita bacanya one, orang bang nggak bakalan paham bang. Itulah tulisan ALLAH, itu kaidah bacanya itu Allah. Ini yang beda sekali. Kok Anda oke. One Anda baca one. Kenapa bisa Anda baca one? Anda ikuti pola bahasa siapa Anda membaca one? Ya bahasa Inggris lah. Ya, bahasa Inggris. Berarti orang Inggris yang punya. Meskipun one, Anda harus ikuti tata cara bahasa pemiliknya, yaitu one. Begitu juga Allah. Karena Allah itu berasal dari Quran, harusnya Anda pun membacanya Allah. Tapi karena Anda mencuri kata Allah itu, maka Anda malu-malu. Malah Anda Allah, Allah. Sekarang pertanyaan saya kepada abang, sabar, siapa yang Anda sebut Allah di situ? Yang sebut Allah itu siapa? Oke. Siapa yang Anda sebut Allah di situ? Oke, saya jawab. Sebelum itu abang tadi bilang kata-kata Allah, apa yang diucapkan oleh Kristus adalah Allah. Abang Juma bilang mencuri. Oke. Oh iya dong. Saya mau tanya sama Abang Juma. Manakah yang lebih dulu? Yang disebut Allah atau Allah? Nanti masuk ke Indonesia di bawah Belanda, Bible Anda itu di abad ke-17 baru niru-niru tulisan Allah itu diambil. Di luar negeri tidak ada orang Kristen menyebut Tuhan dengan sebutan Allah, itu nggak ada. Mereka menyebutnya dengan sebutan Theos atau God. Bukan dia menyebutnya Allah. Cuman di Indonesia ini, karena mereka masuk ke Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, maka mereka menggunakan cara Paulus, Allah. Sekarang permasalahannya, dari mana Kristen Indonesia menyebut nama Allah? Dari mana? Ya, kalau bingung. Ini jawab. Bingung. Enggak, saya tidak bingung bang, saya mau jawab. Ya sudah, jawab. Dari mana Kristen Indonesia? Dari mana Kristen Indonesia menyebut kata Allah? Ya dari Alkitab bang, bukan dari buku. Alkitabnya itu justru adalah mengambil dari kata Al-Quran. Alkitab. Allah ambil dari Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena ini temanya, dusta dalam segala hal. Oke. Ini kita mau lihat, saya yang berdusta atau Abang Juma yang berdusta. Oke, seperti saya katakan tadi, manakah yang lebih terdahulu, Alkitabnya Kristen atau Alkitab Islam? Saudara dengarkan saya, pakai ini. Kata Allah itu adalah Kristen, bukan Islam. Oh jadi gitu. Oke, bagus. Sejak abad keberapa orang Kristen menggunakan kata Allah? Tahun berapa? Kalau soal itu saya kurang paham bang, karena saya itu makanya kalian itu terjebak dalam ajaran Paulus. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Siapa itu yang menjerat dengan kelicikan? Dalam dustaku aku menjerat engkau, itu siapa? Siapa itu bang? Dalam kelicikanku aku menjerat kalian dengan tipu daya. Sampai-sampai dia mengatakan dalam suratnya,
Kalau karena dustaku, kebenaran dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan Tuhan. Masa kemuliaan Tuhan bisa gara-gara dusta? Kalau oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa lagi aku dihakimi sebagai seorang berdosa? Tuh. Roma 3 nomor 7. Bahkan kalau kita lihat dalam Roma 5 nomor 20 apa katanya? Di mana dosa semakin bertambah-tambah, maka di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Pantas aja berdusta. Di mana di situ kasih karunia melimpah. Ya sudahlah, berbohong aja terus. Di mana dosa makin melimpah, di mana dusta makin melimpah, di mana persinahan makin banyak, di mana pembun-bun makin banyak, maka disitulah kasih karunia melimpah-limpah. Itu dalil kitab Anda loh yang mengatakan itu. Bukan saya yang mengatakan, kitab Anda. Ini Abang Juma nih saya lihat dari tadi dia berpatokan pada Paulus. Kalau Paulus, agama Anda itu dari sana. Agama Kristen itu bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Makanya saya hadir untuk menolong kalian, untuk membebaskan kalian. Saudara-saudaraku ini cuma terlanjur Kristen aja dari keluarga, dari turunan, bukan karena proses belajar. Kalian sudah terlanjur aja lebih senang dengan kehidupan kekristenan, lebih bebas, sudah mendarah daging, makan babi, makan binatang-binatang yang diharamkan sama para nabi. Kalian cuman hobinya seperti itu, udah terlanjur jadi Kristen. Begitu Anda sedikit aja menggunakan akal sehat, membaca Bible, kalian akan paham, oh selama ini kami tertipu berarti. Selama ini berarti kami dijerat dengan tipu daya. Pantas aja kenapa Yahudi tidak pernah memandang kami. Coba bang, kalau yang 3 hal di Islam boleh berdusta dalam 3 hal, orang Kristen juga lakukan itu kok. Membahagiakan istri, mendamaikan orang yang lagi perang, melindungi orang yang lagi terancam nyawanya. Kalian juga melakukan itu kok. Tapi yang ini yang bahaya nih, yang dusta segala hal ini. Coba kita buktikan bang. Yang dilahirkan Maria menurut Anda itu Tuhan atau manusia? ya kalau menurut saya pasti dusta. Yang terlontar di mulut Anda ini sedikit lagi pasti dusta. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Pasti dusta. Dua-duanya bang. Nah, itu pasti dusta tuh. Aku bilang pasti dusta. Pasti dusta yang keluar. Pasti dusta. Dua-duanya katanya. Tidak, saya tidak berdusta bang. Karena itu kenyataannya. Apa kenyataannya? Ya, dia melahirkan manusia sekaligus Tuhan. Itu bukan dusta. Ya. Bagaimana mungkin ada manusia sekaligus Tuhan? Ini HP sekaligus pisang. Dusta itu namanya. Coba, pasti dusta. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabtu atau hari Minggu? Pasti dusta. Pasti dusta. Kenapa? Jawabannya. Yesus mengajarkan mempraktekkan contoh ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Pasti dusta. Pasti dusta. Pasti dusta. Enggak lah. Jawabannya apa? Jawabannya. Saya jawab apabila sudah dusta. Saya sudah pastikan pasti dusta yang terlontar. Jawab. Yesus mempraktekkan, mencontohkan hari Sabat atau hari Minggu? Ya, pasti dusta. Hari Sabat. Berarti dusta kan ibadah Minggu itu? Kenapa dusta bang? Nah, Yesus mempraktekkan, kalian mengaku pengikut Yesus. Tapi Sabtu Yesus, kalian Minggu. Dusta kan? Dusta. Pasti dusta. Mengaku nggak Anda kalau Anda pengikut Yesus? Kenapa? Mengaku nggak kalau Anda pengikut Yesus? Saya mengaku. Nah, dusta pasti. Yesus Sabtu, Anda? Minggu. Ya memang aturan itu aturan beda bang. Dusta. Dusta. Pasti dusta.
Itu dusta itu. Anda mengaku pengikut, Yesus tak makan babi, Anda dusta lagi. Pengikut katanya. Pasti dusta. Maka sadarilah saudara-saudaraku, kalian itu hanya terjerat dalam tipu daya yang diajarkan oleh Paulus. Dalam dustaku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Roma 3 nomor 7. Jika kebenaran Tuhan oleh bohongku, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Cobalah pikir, bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan melimpah oleh karena dusta? Cobalah kata Paulus itu gimana? Oh, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, maka kenapa aku dihukum sebagai orang berdosa? Coba. Bagaimana mungkin Tuhan bisa kemuliaannya melimpah hanya gara-gara dusta seseorang? La haula wala quwata illa billah. Jadi menurut abang ini Paulus ini berdosa begitu? Loh, dia ngaku sendiri, bukan aku. Dia ngaku Roma 3 nomor 7. Tetapi jika karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, lalu mengapa aku masih dihukumi sebagai orang berdosa? Masuk akal enggak menurut saudara kemuliaan Tuhan melimpah karena dusta? Masuk akal enggak? Dia maksudnya begini, Bang. Itu Paulus dia berdusta tentang apa itu? Tentang kebohongan? Apapun itu, segala hal. Segala hal. Kalau berdusta demi kebaikan, itu artinya apa? Paulus menang dong. Artinya kebaikan apa? Kebaikan apa? Kebaikan apa yang dia lakukan? Yang diajarkan dusta semuanya, apa kebaikannya? Bang, apa kebaikannya? sama seperti abang, berdosa demi kebaikan itu tidak masalah, Bang. Saya contoh Kata salah satu. siapa? Kata siapa? Loh, di agamanya abang juga berdusta, Bang. Seperti Dusta dalam 3 hal. Dusta dalam 3 hal. Mendamaikan orang yang lagi berseteru. Kalau tidak bunuh-bunuhan orang itu. Itu boleh. Tapi ini bukan bunuh-bunuhan. Ini bukan bunuh-bunuhan. Ini segala hal. Dia kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku sebagai penganut Taurat, kepada yang tidak menganut Taurat tidak mengaku sebagai penganut Taurat. Malah dia mengatakan apa? Aku menjadi segala-galanya. Aku menjadi segala-galanya. Kalau ada pencuri jadi pencuri, kalau ada pesina jadi pesina, ada perampok jadi perampok, ada tuyul jadi tuyul. Itu dalil supaya aku dapat memenangkan mereka. Maka aku jadi apapun. Kepada orang lemah aku jadi lemah, kepada orang kuat aku menjadi kuat, kepada begini dan seterusnya. Coba Anda baca suratnya tuh. Anda baca suratnya. Makanya kalian ini, saudara-saudaraku, Kristen dibawa oleh Belanda, masuk kitabnya dalam bahasa Belanda, begitu diterjemahkan lebih syarat dengan istilah-istilah Al-Quran. Kenapa? Karena memang sudah dicontohkan, diajarkan. Semakin banyak dusta, semakin melimpah kasih karunia. Dalil. Itu dalil. Makanya kenapa kitab Anda itu kemana-mana berubah-berubah. Masuk ke Bali, Tuhannya berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Medan, Tuhannya berubah menjadi Dewata. Masuk ke Bugis, Puan Marajai. Masuk ke Indonesia, Allah. Kenapa bisa kayak begitu? Ya, karena itu tadi. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, masa ada kebenaran Tuhan karena dusta? Cobalah, Anda dikatakan pengikut Kristus, bukan? Tapi cobalah Anda bercermin. Apakah Yesus makan babi? Apakah Yesus menyembah Yesus? Apakah Yesus tidak bersunat? Apakah Yesus ibadah minggu? Apakah Yesus menyembah Yesus? Apakah Yesus merasulkan Paulus? Apakah Yesus mengenal kitab Paulus? Tidak, bukan? Tapi kenapa kalian mengaku pengikutnya? Karena itu tadi, dusta.
pengikut Kristus katanya. Apa yang kalian ikuti? Kristus syahadat, Kristus sholat, Kristus sunat, Kristus puasa, Kristus sabat, Kristus tauhid. Yesusnya bertauhid satu Tuhan, kalian tiga Tuhan. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, tidak apanya. Apa yang kalian ikuti? Tapi kalian mengaku pengikut. Dusta. Dusta itu. Makanya di ujung kehidupan kalian nanti, di hari terakhir, begitu Yesus datang sebagai hakim, apa kata Yesus? Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka yang bermujizat pakai namaku ini. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan pekerjaan mereka adalah melakukan perintah manusia. Siapa yang beribadah kepada Yesus hari ini? Kristen. Apa kata Yesus? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perbuatan mereka adalah mengikuti perintah manusia. Matius 15 nomor 9. Satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang beribadah kepada Yesus cuman Kristen. Berarti yang dimaksud di sana ya kalian Kristen. Karena yang lain tidak ada yang beribadah. Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak, tinggal Kristen. Berarti yang disindir di sini adalah nubuat untuk Kristen. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Contoh, ibadah minggu, apakah perintah Tuhan? Perintah manusia. Makan babi, perintah Tuhan, perintah manusia. Jangan bersunat, perintah Tuhan, perintah manusia. Natalan, perintah Tuhan, bukan, perintah manusia. Apalagi di Kristen. Semua yang kalian lakukan adalah perintah manusia. Tugas saya hanya menyampaikan kebenaran. Saudara mau percaya silakan, saudara tidak percaya juga silakan. Tapi jangan batasi saya untuk menyampaikan kebenaran itu. Silakan abang kalau masih mau. Oke bang, saya sebagai Kristen sejak lahir, apapun yang disampaikan Abang Juma, bagi saya tidak masalah. Saya dan Abang Juma kita beda pendapat, beda agama, segala-galanya beda. Jadi apa yang dianut oleh saya, apa yang dipercaya oleh saya, itu sudah menjadi darah daging saya. Oke. Sama juga seperti Abang Juma. Tidak mungkin saya mau memaksakan Abang Juma mau kehendak saya. Sama juga seperti saya. Apa yang dihendaki Abang Juma saya ikut, tidak. Kita berbeda bang. Apa yang disampaikan Abang Juma, oke, silakan itu Abang Juma, silakan sampaikan. Itu haknya Abang Juma. Oke. Tetapi bagi saya, bagi orang-orang yang imannya lemah, pasti akan runtuh apa yang disampaikan oleh Abang Juma. Seperti saya ini bang, saya ini orang yang imannya kuat. Apapun yang disampaikan oleh Abang Juma, menurut saya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Oke bang, saya kira sampai di situ dulu. Oke, selamat malam Abang Juma. Malam. Satu kalimat buat saudara, satu kalimat sebelum turun. Saya dengan Anda boleh berbeda, itu biasa bang. Anda dengan saya berbeda, itu biasa. Anda saudara Kristiani, saya Muslim. Tapi yang bermasalah adalah ketika Anda dan Yesus berbeda. Dadah. Makasih saudaraku, salam kenal. Oke, terima kasih. Malam juga, makasih. Kamu dan aku berbeda tak masalah. Kita beda keyakinan, bro. Tapi yang bermasalah ketika saya dan Nabi Muhammad itu berbeda. Pikiran Nabi Muhammad dituangkan kemudian dalam bentuk pengajaran. Lalu datanglah saya kemudian menjadi mengaku pengikutnya, mengaku umatnya. Tapi bertentangan antara ajaran Nabi Muhammad dengan saya. Bukankah itu sesuatu yang sangat naif? Saya ngaku pengikut Nabi Muhammad. Tapi antara prosesi agamaku dengan Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad mengarahkan ke kanan, Bang Suma ke kiri.
Tapi saya mengatakan, saya ngefans sama Nabi Muhammad. Saya pengikutnya, saya umatnya. Pret. Nabi Muhammad ibadahnya Jumat, saya ibadahnya Rabu. Nabi Muhammad tidak makan babi, saya pesta babi. Nabi Muhammad bersunat, saya tidak bersunat. Hah? Tidak masalah. Tapi yang bermasalah adalah ketika Anda mengaku pengikut Yesus, tapi justru berlawanan, bertentangan dengan Yesus. Pikirkan itu, renungkan itu. Ajak kemarin. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari sekte mana, Bang? Dari sekte mana? Sekte apa nih? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Oke. Sudah menyimak tadi bincang-bincang Ya, kami? sebagian. Silakan ditanggapi. Ya, ada beberapa yang sebagian yang saya tanggapi, Bang. Dengan Silakan. katakan Abang tadi. Ya, Silakan. Abang kan membahas perbandingan antara Yesus dan Muhammad kan. Nggak masalah, itu memang ada beberapa dan juga yang harus juga kita perbandingkan untuk antara Yesus dan Muhammad. Hanya saja Abang terlalu terlalu merasa bahwa tanggapan Abang terhadap Muhammad itu lebih daripada Yesus gitu. Ya. Halo, gimana Bang? Iya, lanjut Bang, lanjut. Silakan. Abang membandingkan Yesus dengan Muhammad ini, menurut Abang Nabi Muhammad lebih daripada Yesus gitu. Jadi ada beberapa yang saya tanggapi ini kekeliruan, bukan kekeliruan juga. Jadi kayak pertanyaan, semacam pertanyaan loh. Kalau seandainya kita membanding-bandingkan ya, dari asal usul kayak seperti Yesus kan, jejaknya, masa lalunya kan itu jelas bahwa itu bukan ada tahun berapa dia lahirnya, dia tinggal di mana, jelas. Ini pertanyaan saya begini Bang, ini kalau Nabi Muhammad itu di masa apa, dan itu dia di masa, maksudnya tahun berapa, masih berapa lah dia lahir gitu, maksudnya gitu Bang. Mau tanya dulu. Itu Bang, pertanyaan saya. Iya, saya luruskan dulu Bang ya. Ini tema kita terkait dengan dusta dalam segala hal. Bukan tema bukan materi yang Anda sajikan. Bahwa di dalam Islam larangan berbohong itu jelas. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang berbohong. Nah, kalau di agama Anda justru mencontohkan boleh dusta dalam segala hal. Termasuk dalam hal menyebarkan agama. Sederhananya, istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh orang-orang Kristen, dengan serampangan mereka menggunakannya bukan pada tempatnya. Contoh, sampul kitab Anda itu disebut Alkitab. Dari situ aja sudah ketahuan ini dusta. Ini dusta. Dan Anda merasa nyaman dengan kedustaan itu. Maksudnya dari sampul Alkitab itu dusta. Dusta dari mana? Iya, karena isinya bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran.
Begitu kita buka kitab saudara, isinya surat-surat orang Roma. Surat Paulus ke orang Roma, surat Paulus ke orang yang ada di Efesus. Kenapa bisa sampulnya Anda tulisi Alkitab? Kan harusnya kumpulan surat-surat. Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Dari situ aja sudah kelihatan bohong. Contoh nih, contoh. Ada orang menggunakan seragam TNI. Tapi ternyata isinya bukan TNI. Itu dusta, itu menipu, itu menyesatkan. Mengaku kemana-mana, saya adalah seorang TNI dengan atribut yang dipakai, tapi itu gadungan. Begitulah kitab saudara. Sampulnya Alkitab, tapi isinya bukan isi Al-Quran. Baik, baik. Itu, silakan. Berarti Anda merasa ini berbicara tentang kitabnya orang Kristen tadi kayak sampulnya ya, itu Ya itu contoh kecil aja dulu. ya. Bagaimana bisa kamu simpulkan bahwa ini tadi yang kamu contohkan tentang sampulnya kitabnya orang Kristen itu sebagai dusta, itu salah dengan itu, tanggapanmu itu dari mana asalnya? Contohnya dulu ini Bang. Contohnya ini saya contohkan nih. Tertulis di luar bahasa nih. Begitu dibuka bahasa Bugis. Menipu nggak buku ini? Itu saya nggak bertanya tentang hal semacam bukumu, yang saya tanya tentang Alkitab. Nah, buku Anda tertulis Alkitab. Begitu dibuka surat-surat Paulus, surat-surat Lukas, Markus, dusta enggak tuh? Iya dusta. Sama itu tadi, tertulis bahasa Ibrani. Begitu dibuka bahasa Bugis, dusta buku ini. Karena penulis semua Alkitab itu berdasarkan fakta, dan itu ada. Pahami dulu kata Alkitab. Pahami dulu apa itu Alkitab. Apa itu kata Alkitab. Pahami itu dulu. Nggak bisa, kamu tuh nggak bisa memaksakan. Lu kok nggak bisa pula? Nggak bisa memaksakan pemikiranmu tentang tidak bisa. Apa yang nggak bisa. Saudara, harus Anda dudukkan dulu Alkitab itu apa. Nggak bisa. Itu namanya nggak bisa asal kamu ngomong. terlalu memaksakan diri. Anda yang memaksakan diri berpura-pura blow on, bukan saya. Itu kamu. Sekarang sampul buku Anda dalam bahasa aslinya apa namanya? Kalau di kayak di Eropa ya bebas, kalau di Indonesia ya coba nenekmu kiper, coba kau bahasa Indonesia kan Bible. Bahasa Indonesia kan? Apa bahasa Indonesianya Bible? Nenekmu kiper. Itulah kalian itu berdusta dalam segala hal. Bible itu bukan Alkitab. Bible itu artinya buku. Aku mau tanya begini. Kamu masalah sampul kitab aja kamu permasalahkan. Sudah dusta. Oh iya dong. Ini itu maumu. Itu maumu karena kau dusta. Ini sampulnya salah. Tidak sesuai dengan isinya, itu dusta namanya. Masalahnya di mana? Kalau itu bebas dengan ini tips ini. Kau bungkus habis itu kau tulis di luar buah durian. Begitu kau buka isinya tisu. Dusta enggak itu? Kamu ngawur. Gila memang gila kau. Gila memang. Dia argumen. Kamu yang tidak mau tahu, kau yang tidak mau tahu nih. Ada tisu. Ada tisu. Bahasa apa? Bebel itu apa? Kamu udah lama banget saya lihat. Kamu udah lama banget. Ada tisu, lalu dibungkus nih. Tisunya dibungkus. Habis itu ditulis di luarnya. Ini buah durian. Salah. Isinya tisu. Ini isinya tisu. Menurutmu ini dusta atau tidak? Salah. Kalau menurutmu itu dusta atau tidak? Ini dibungkus dengan sebutan ini buah durian.
sejak kapan Bible itu Ini saya tanya dulu samamu. Ini saya tanya, ini dibungkus, terus ditulis di luarnya durian. 11.000. Durian. Masa Menurut Anda itu dusta atau tidak? kamu bisa bahasa Inggrisnya apa nggak sih? Kamu Bible artinya apa? Bible artinya apa? Bible artinya apa? Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Alkitab itu bahasa Arab? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Atau kitab. Bahasa Arabnya apa? Saya nggak tahu bahasa Arab. Ya itulah Alkitab, Bahasa tuyul. Yang kita tanya, yang kita bahas ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, Gimana? kalau buku matematika boleh disebut Alkitab matematika? Nggak tahu saya. Yang Bisa. Kenapa tidak bisa? nggak usah muter-muter kan. Kenapa Yang kita tidak bahas bisa? Tentang kita. Kenapa tidak bisa buku matematika disebut Alkitab matematika? Kenapa nggak bisa? Yang kita bahas ini tentang ya. Kamu tadi ngomong loh. Kena lagi. Tadi kamu ngomong. Kena Bilang, lagi. Alkitab itu Kena lagi. bahasa Inggris Bible bahasa Inggris. Ya. Bahasa Indonesianya buku. Mana ada buku. Parah ini. Ternyata kualitas begini kamu cuma besar ngomong doang kamu. Itu Apalagi kalau tanya lain. Alkitab itu apa artinya? Oke, kita Alkitab. nggak usah. Apa arti Alkitab? Nggak usah debat kusir. Cuma di sini. Apakah arti Alkitab itu apa? Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu Artinya? itu merupakan Itu bukan saya tanya apa itu Alkitab. Saya tanya apa arti Alkitab? ya Alkitab itu firman Tuhan. Inilah kalau agamanya penuh dengan dusta. Alkitab artinya apa? Alkitab artinya adalah udah terdiam dia, saudara-saudara. Terserahmu lah, walaupun kamu ngomong panjang. Yang penting. Iya. Soalnya mau dijawab bagaimana Itulah yang saya katakan, agamamu itu disebarkan dengan segala-galanya dusta. karena Agamamu disebarkan dalam dusta segala hal. Saya mencoba untuk menyadarkan Anda loh, Enggak, bahwa agama Anda itu disebarkan dengan segala dusta. justru karena kamu ada di sini menyesatkan Kok orang. siapa yang menyesatkan? Bible bahasa Indonesianya buku. Kenapa lari ke bahasa Arab Alkitab? Tujuannya apa? Tujuannya untuk nipu orang Islam, Di sini supaya orang ada Islam menganggap 12.000. bahwa surat-surat dari Barat itu adalah Di sini ada 12 Alkitab. orang penonton. Coba tanya atau mereka searching di Google. Kayaknya ada yang paham tentang namanya Bible itu. Buku Bible. apa? Alkitab. Alkitab, Bible itu karena apa? Anda sudah menggunakan dari sejak Belanda.